Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan pabrik New Ethylene Project milik PT Lotte Chemical Indonesia, Banten pada hari Kamis 6 November 2025. Pabrik tersebut menjadi pabrik petrokimia terbesar di Asia Tenggara atau di ASEAN. LCI merupakan bagian dari grup perusahaan kimia raksasa Lotte Chemical Corporation yang berpusat di Korea Selatan. Adapun proyek kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan tersebut memiliki nilai investasi sebesar 3,9 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 62,4 triliun rupiah. Tidak hanya terbesar di ASEAN, proyek tersebut merupakan komplek nafta cracker pertama di Indonesia dalam 30 tahun terakhir. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyatakan bahwa ia beruntung karena yang merintis kerjasama sebelumnya adalah Presiden sebelumnya, Joko Widodo, namun dirinya yang meresmikan pabrik tersebut. Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, proyek petrokimia yang termasuk dalam proyek strategis nasional atau PSN tersebut sejatinya telah diinisiasi sejak 2020 lalu. Adapun proyek ini merupakan bagian dari program strategis hilirisasi di sektor minyak dan gas bumi yang dilaksanakan berkat inisiasi Menteri SDM. Proyek ini dibangun sejak tahun 2016 dan beroperasi komersial pada bulan Oktober 2025. Jika pabrik tersebut beroperasi penuh, akan menghasilkan produk hilirisasi minyak dan gas bumi atau migas senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat per tahun, di mana 1,4 miliar dolar Amerika Serikat merupakan substitusi impor dan 600 juta dolar Amerika Serikat berkontribusi pada peningkatan ekspor nasional. Mahalnya harga bahan bangunan, masalah perizinan atau birokrasi, suku bunga KPR, dan uang muka yang tinggi hingga pajak menjadi penyebab utama lesunya penjualan rumah hingga kuartal 3 2025. Hal ini terungkap dalam survei harga properti residensial Bank Indonesia atau SHPRBI kuartal 3 2025. Dalam SHPRBI kuartal 3 2025, indeks harga properti residensial secara tahunan hanya tumbuh 0,84% dari 109,44 menjadi 110,36, lebih lambat dari pertumbuhan kuartal 2 2025 yang sebesar 0,90% dari 109,15 menjadi 110,13. SHPRBI mencatat makin lambatnya laju pertumbuhan harga properti residensial ini disebabkan perlambatan kenaikan harga rumah kecil dan juga menengah yang masing-masing tumbuh 0,71% dan 1,18% secara tahunan atau lebih rendah dari pertumbuhan sebelumnya 1,04% dan 1,25%. Adapun untuk rumah tipe besar masih mampu tumbuh lebih cepat dibandingkan di kuartal 2 2025, yakni menjadi 0,72% pada kuartal 3 2025 dari sebelumnya hanya tumbuh 0,70%. Berdasarkan hasil survei, penghambat utama pengembangan dan penjualan properti residensial primer meliputi kenaikan harga bahan bangunan 19,80%, masalah perizinan atau birokrasi 14,39%, suku bunga KPR 15,05%, proporsi uang muka yang tinggi dalam pengajuan KPR 11,75%, dan perpajakan 8,84%. Khusus untuk masalah suku bunga KPR yang menjadi penghambat ketiga terbesar disebabkan adanya tren kenaikan pada kuartal 3 2025. Pada periode tersebut, suku bunga KPR sebesar 7,45% per tahun, lebih tinggi dari kuartal 2 2025 yang sebesar 7,41% dan kuartal 3 2024 sebesar 7,44%. Dalam SHPRBI kuartal 3 2025 disebutkan pula turunnya penjualan properti residensial dipicu penjualan rumah tipe besar yang turun 23% secara tahunan, lebih dalam dari kontraksi kuartal 2 2025 sebesar 14,95%. Badan Pusat Statistik atau BPS mengungkapkan sejumlah sektor yang menjadi penyumbang pemutusan hubungan kerja atau PHK pada Agustus 2025. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Mahmud, menyebutkan sektor industri pengolahan, pertambangan, dan perdagangan yang menjadi penyumbang PHK terbesar di Republik Indonesia. Adapun jumlah pekerja yang menjadi korban PHK tercatat sebanyak 58.000 pekerja atau 0,77% dari jumlah pengangguran 7,46 juta pada Agustus 2025. Jumlah korban PHK
terdiri dari industri pengolahan 22.800, perdagangan 9.700, dan pertambangan 7.700 pekerja. Selain itu, jumlah yang telah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja sebesar 9,07%. Edi menyebutkan, bagi orang yang sudah diterima bekerja namun belum mulai atau memiliki usaha, tetapi usahanya belum dimulai, tetap masuk kategori pengangguran. BPS juga mencatat, pengangguran jangka panjang atau orang yang mencapai kerja lebih dari setahun lalu mencapai 31,08%. Maskapai penerbangan milik negara Qatar Airways telah memutuskan untuk menjual seluruh sahamnya di Cathay Pacific Airways seharga $897 juta Amerika Serikat. Ini menandai keluar sepenuhnya Qatar Airways dari maskapai penerbangan utama Hong Kong tersebut setelah 8 tahun. Cathay mengatakan pada Rabu malam bahwa maskapai yang berbasis di Doha tersebut telah menghubungi manajemen Hong Kong untuk menjual seluruh 9,7% sahamnya. Maskapai klub tersebut telah membeli saham tersebut pada November 2017, menjadikannya pemegang saham terbesar ketiga di Qatar setelah Swire Pacific dan Air China. CEO Qatar Airways, Badr Mohammed Almir, mengatakan bahwa keluarnya Qatar Airways mencerminkan strategi portofolio perusahaan yang disiplin dan mengikuti periode hasil yang kuat. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan investasi dan memposisikan diri untuk pertumbuhan jangka panjang. Maskapai penerbangan Timur Tengah ini telah menerapkan strategi investasi di maskapai penerbangan di seluruh dunia untuk memperkuat posisi kekompetitifnya termasuk di industri British Airways, lalu maskapai Amerika Selatan, LATAM, dan Virgin Australia. Pemerintah Amerika Serikat akan mengurangi 10% penerbangan di 40 bandara utama Amerika Serikat mulai Jumat pekan ini. Hal ini dikarenakan penutupan pemerintah government shutdown yang sudah memasuki hari ke-36 telah membuat kekurangan petugas hingga menyebabkan antrian panjang dan penundaan penerbangan. Menteri Perhubungan Amerika Serikat Sean Duffy mengatakan penutupan pemerintah telah memaksa 13.000 pengendali lalu lintas udara dan 50.000 agen Badan Keamanan Transportasi bekerja tanpa bayaran. Menurut firma analitik penerbangan Cirium, meski tidak disebutkan 40 bandara yang terdampak, pemangkasan tersebut diperkirakan akan berdampak pada 30 bandara tersibuk, termasuk yang melayani New York City, Washington DC, Chicago, Atlanta, Los Angeles, dan juga Dallas. Hal ini akan mengurangi 1.800 penerbangan dan lebih dari 268.000 kursi maskapai. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi tekanan pada pengontrol lalu lintas udara. Administrasi Penerbangan Federal Amerika Serikat FAA memperingatkan bahwa pembatasan penerbangan dapat bertambah jika muncul masalah lalu lintas udara lebih lanjut. FAA dijadwalkan mengadakan panggilan melalui telepon dengan maskapai penerbangan untuk menjelaskan bagaimana pemotongan tersebut akan dilaksanakan.